Senang sekali Bapak Ibu, saudara-saudara, saya menjumpai Bapak Ibu di dalam kesempatan kali ini. Apapun situasi, keadaan Bapak Ibu saudara sekalian pada kesempatan ini, percayalah bahwa engkau yang adalah anak Allah, Allahmu adalah Allah yang penuh kasih, karena Dia adalah kasih itu sendiri, sehingga engkau menjadi anak adalah menjadi tujuan dan menjadi target utama di dalam rencana dan rancangan Allah. Ketika Dia mengatakan Allah adalah kasih, maka engkau menjadi populer di dalam rancangan dan rencana, yaitu apa itu? Engkau menjadi anak. Dan percaya, ketika engkau menjadi anak, seluruh perhatian, seluruh atmosfer surga, kerajaan yang dibangunnya, bahkan segala sesuatu yang menjadi imajinasi, yang menjadi kepuasan di dalam kehidupan kerajaannya adalah engkau sebagai anak. Anak adalah karya yang paling menjadi target Tuhan, supaya setiap orang yang mengasihi Dia sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Dan saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, engkau menjadi anak artinya ada aktivitas atau kegerakan Allah yang luar biasa yang kemudian engkau dapat nikmati. Nabi Daud berkata di dalam Mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Wow, satu gambaran yang samar-samar, tetapi satu pengalaman yang menjadi manifestasi di dalam kehidupan Daud. Dia bahkan bisa mengatakan di Mazmur 91, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Bapak Ibu, Daud menikmati, Daud menemukan bahwa dekat Allah saja hidupnya akan menjadi tenang. Wow, bahkan kalau saudara-saudara perhatikan di dalam Mazmur 46, satu ekspresi penemuan Daud yang luar biasa. Dia katakan Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan. Bukankah engkau hari-hari? Dan saudara tidak usah khawatir, tidak usah depresi, dan tidak usah merasa terlalu tersudutkan dengan situasi sekarang. Karena kesesakan itu sejak ribuan tahun yang lalu itu sudah menjadi profil dunia ini. Engkau dan aku akan melihat akibat dari situasi dunia ini, yaitu engkau akan mengalami kesesakan. Dan Daud menemukan bahwa Allah yang menjadi penolongnya di dalam kesesakan itu sangat terbuka. Wow, sebab itu dia katakan di dalam Mazmur 46, engkau atau kita tidak perlu takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buihnya meluap, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, engkau tidak perlu takut, karena di dalam kesesakan Allah adalah penolong. Saudara, gambaran yang sama-sama, tetapi aku dan engkau dengan karya Kristus di kayu salib. Yohanes 1:12 katakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah.
Galatia engkau boleh menemukan, dicatat bahwa dan karena engkau adalah anak, maka dia mengirimkan rohnya untuk tinggal di dalamnya. Wow. Engkau bukan lagi hamba, tetapi engkau adalah sahabat. Satu gambaran yang hari ini, karena kasih karunia Allah, engkau dapat merasakan bahwa Allah begitu dekat. Dan bahkan engkau yang memiliki kasih karunia hari ini, engkau dapat melihat bahwa Allah itu berdiam di dalam dirimu. Kalau Allah berdiam di dalam dirimu, hal itu harus sungguh-sungguh engkau temukan. Engkau harus alami. Dan engkau harus sungguh-sungguh menikmati atmosfer itu. Nah, ketika saya bicara mengenai atmosfer, maka itu adalah suasana, state of satu keadaan yang ketika Allah berdiam di dalam hati, itulah kerajaan Allah datang dan tinggal berdiam di dalam diri. Engkau merasakan. Nah, ketika Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Engkau bisa berkata, ketika Allah berdiam di dalam diriku, maka aku akan merasa bersukacita. Dan damai dan sejahtera menjadi bagian di dalam hidup. Jadi dunia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dunia ini sedang hilang dengan seluruh keinginannya. Dan dia akan lenyap, Bapak Ibu. Bahkan 1 Petrus katakan akan hancur. Dan proses itu harus terjadi. Sekarang ini, engkau tidak perlu bimbang dan ragu. Engkau tidak perlu gelisah, karena itu sedang terjadi. Tetapi dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah, siapa itu, Bapak Ibu? Adalah anak Allah. Orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang diberinya kuasa, orang-orang yang kepadanya menerima pengurapan Roh Kudus. Engkau dan aku akan hidup selama-lamanya ketika dunia dan bumi ini hancur. Nah, ini adalah kesementaraan. Engkau ada di sini untuk sementara. Satu hari nanti, tubuh yang fana ini akan menjadi hilang, lenyap. Dan itu artinya sesuatu terjadi di mana engkau mengakhiri satu proses di sini, di dunia yang sementara ini, dan engkau akan melanjutkan di satu dunia yang tidak pernah akan berujung bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Kita akan bersorak memuji Allah, memerintah bersama Allah, hidup di dalam satu langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, menikmati kemuliaan yang sejak semula hidup dan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup sampai di sini untuk hari ini. Tetap ingat bahwa dunia ini engkau harus atasi dan kalahkan. Mazmur 91 adalah menjadi bagian dalam hidup. Ketika ayat 14 katakan, hanya sungguh yang melekat hatinya, sungguh yang hatinya melekat, dan ia yang mengenal nama. Siapa itu? Ketika engkau sungguh-sungguh setiap saat menemukan, merasakan, menikmati kehadiran kerajaannya di dalam hidup.
di dalam hatimu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera, dan kebenaran itu akan memerdekakan itu. Satu hari engkau akan sungguh merdeka, karena kefanaan itu akan tinggal di sini, dan keabadian itu di dalam kerajaannya akan menjadi bagian kita. Hanya itu yang menjadi warisan. Ingat, tidak ada yang lain. Apapun di dunia ini engkau akan lepaskan, kecuali satu, yaitu apa? Allah berdiam di sini, dan engkau akan bersama-sama dengan Dia menikmati Dia di dalam kerajaannya sepanjang masa. Tetap kuat, tetap semangat, hanya dekat Allah, jadilah sahabat Allah, maka rohnya itu akan tinggal di dalam, berdiam di dalam dirimu, dan itu menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Kristus, karena Dialah Allah, penebus, penyelamat, sahabat kita. Haleluya, amin.